Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Anak Salih dan Salihah, hari ini berjumpa lagi bersama Ibu Indah dalam tema 4, membiasakan hidup bersih dan sehat. Subtema 4, membiasakan hidup bersih dan sehat di tempat umum. Pembelajaran 1 dan 2 kelas 2. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat umum merupakan milik bersama. Tempat umum diantaranya jalan raya, pasar, terminal, dan tempat wisata. Kebersihan tempat umum wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar pengunjung merasa nyaman. Anak Solih dan Solihah, silahkan lihat halaman 163. Jalanan kampung atau jalanan di sekitar kita tinggal termasuk tempat umum. Lingkungan sekitar jalan kampung atau tempat kita tinggal harus dijaga kebersihannya. Selokan di pinggir jalan harus selalu dibersihkan. Lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap kebersihan jalanan kampung atau sekitar tempat kita tinggal ya? Nah, yang bertanggung jawab adalah kita dan seluruh warga yang tinggal di tempat tersebut. Oke, perhatikan kegiatan Ana dan teman-teman di layar ya. Di sini ada gambar. Kemudian kita diminta untuk mengamati. Nah, setelah mengamati, kita diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada di sampingnya. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di samping? Nah, seperti yang sudah kita tahu dari gambar ini, Ana dan seluruh warga bergotong royong untuk membersihkan jalanan kampung atau tempat sekitar tempat tinggal mereka, jalanan sekitar tempat tinggal mereka. Jika ada yang membuang sampah di jalan raya, apa yang akan kamu lakukan? Oke, jika ada yang membuang sampah sembarangan, maka sikap kita adalah menegur dengan sopan, kemudian menasihatinya, Kak, Bu, adik, ya, tante, om, ya, oke, atau bapak, tolong buang sampahnya di tempat sampah. Karena apa? Agar jalanan kita atau tempat tinggal kita tetap bersih. Ya, kalau tempat tinggalnya bersih, kemudian rapi, penghuninya atau yang tinggal di tempat tersebut akan merasa nyaman. Membaca teks percakapan. Kelas Ana mengadakan karya wisata. Mereka berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Mereka mendapat penjelasan dari petugas. Oke, kemudian kita diminta untuk membaca teks percakapan. Nah, di sini ada percakapan antara petugas, Ana dan Ahmad. Petugas, adik-adik, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Kalian telah berwisata di Kebun Raya Bogor. Nah, anak Salih dan Salihah, kira-kira siapa ya yang sudah pernah mengunjungi Kebun Raya Bogor? Oke, kemudian kita lanjutkan. Di sini banyak tanaman hias dan hutan lindung. Kami selalu membersihkannya setiap hari. Ana, mengapa harus dibersihkan, Kak? Bukankah di sini hanya ada pohon-pohon? Jadi tidak perlu dibersihkan. Ahmad, bukankah daun-daunnya dapat berubah menjadi pupuk kompos yang menyuburkan tanaman? Untuk apa dibersihkan setiap hari? Petugas, betul, Dik.
Walaupun begitu, harus tetap dibersihkan agar hutan tetap asri dan indah dipandang. Setelah membaca teks percakapan, kita diminta untuk menemukan arti dari kosakata halaman 165. Nah, di sini Ibu Indah bantu ya. Ada kosakata yang harus kita cari maknanya. Nah, kosakata yang pertama adalah karya wisata. Arti atau maknanya adalah kunjungan ke suatu tempat dalam rangka menambah pengetahuan. Kemudian tanaman hias, tanaman yang digunakan untuk hiasan. Hutan lindung, kawasan hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Seperti tadi ya, Kebun Raya Bogor ya, itu adalah hutan lindung, contoh dari hutan lindung. Bersih, bebas dari kotoran, dan yang terakhir asri, indah dan sedap dipandang mata. Di sini juga ada teks menjaga kebersihan dan keindahan jalan raya halaman 173. Menjaga kebersihan dan keindahan jalan raya. Di dalam teks ini dijelaskan bahwa kita harus tetap menjaga kebersihan jalan raya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya atau buang sampah pada tempat-tempat yang sudah disediakan di pinggir jalan. Ya. Kemudian kita juga harus merawat kebersihan saluran air atau got-got yang ada di pinggir jalan. Karena apa? Jika saluran airnya tersumbat oleh sampah, maka akan menyebabkan banjir ya. Nah, kemudian juga keindahan jalan raya harus mendapat perhatian katanya. Apa? Nah, jadi di jalan raya juga harus ditanami tanaman hias ya, anak solih dan solihah. Agar apa? Agar jalan raya tampak indah dan asri. Ini juga tanaman juga selain indah dan asri juga berfungsi untuk menyerap gas karbon dioksida. Apa itu Bu Indah, gas karbon dioksida? Nah, gas karbon dioksida ini adalah apa? Gas atau asap ya, yang dihasilkan dari kendaraan bermotor. Oke, anak solih dan solihah. Nah, gas ini bisa menyebabkan penyakit pernapasan. Contohnya batuk, kemudian asma atau sesak napas ya. Nah, oke. Atau penyakit-penyakit lainnya yang bisa disebabkan oleh gas karbon dioksida. Oke. Kalau jalanan bersih, kemudian rapi, dan kemudian juga ada pohon-pohon. Nah, pengguna jalan raya akan merasa nyaman. Kemudian selain nyaman juga akan sehat ya, anak solih dan solihah. Perhatikan gambar di samping dengan seksama. Apakah yang dapat kalian ceritakan dari gambar tersebut? Oke, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa jalanannya terlihat rapi, kemudian bersih, dan di pinggir jalannya juga disediakan tempat-tempat sampah yang gunanya untuk menampung sampah ya, yang kita buang ya, sampah yang kita buang. Apakah kalian mengerti isi dari gambar tersebut? Ya, insya Allah paham ya dari gambar ini. Artinya bahwa kita harus tetap selalu menjaga kebersihan jalanan agar terlihat indah, kemudian juga rapi, dan ada pohon-pohon ya, jadi terlihat asri. Jika ada yang membuang sampah di jalan raya, tindakan apakah yang akan kalian lakukan? Ya, seperti yang Bu Indah jelaskan tadi. Silakan anak solih dan solihah tegur dengan sopan. Ya, tegur, kemudian nasihati untuk membuang sampah di tempat-tempat sampah yang sudah disediakan. Tuliskan hasil pengamatan kalian terhadap jalan raya yang bersih dan sehat dalam bentuk laporan sederhana. Nah,
Laporannya itu kolomnya ada di halaman 175. Di atas kotak berwarna biru. Hutan merupakan paru-paru dunia. Kita harus menjaga kelestarian hutan. Hutan tidak boleh dirusak. Hutan juga tidak boleh ditebang atau dibakar. Jika hutan rusak, kehidupan manusia dalam bahaya. Banjir bisa terjadi. Banjir membuat lingkungan kotor. Lingkungan kotor akan membawa penyakit. Banyak manfaat hutan bagi manusia. Jika hutan asri, kita dapat menghirup udara segar. Lingkungan akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon, ya. Lingkungan akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon. Banyak pohon membuat lingkungan sejuk. Lingkungan menjadi sehat dan nyaman. Itulah sebabnya dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Nah, Sholih dan Sholihah, ternyata hutan banyak manfaatnya. Kenapa? Karena di hutan banyak pohon dan pohon tersebut akan menyerap air hujan. Nah, jika air hujan terserap oleh pohon-pohon, maka akan tercegah terjadinya banjir, ya, atau mencegah terjadinya banjir. Selain mencegah kita dari bencana banjir, hutan juga menghasilkan oksigen. Nah, oksigen adalah udara yang diperlukan manusia, hewan, kemudian makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Oksigen dari mana? Dari pohon. Nah, jika pohon berkurang, oksigen untuk kita bernafas juga akan berkurang. Nah, coba bayangkan kalau misalkan kita mau bernafas, terus oksigennya kurang, ya. Kita bisa lihat bagaimana orang yang sesak nafas tuh. Sesak nafas bukan apa? Ada penyakit di saluran tenggorokan, kemudian menghirup udaranya atau bernafasnya susah. Nah, seperti itu ya anak Sholih dan Sholihah, kalau misalkan kita kekurangan nafas, ya, kekurangan oksigen, ya. Dampak terburuknya adalah apa? Kehidupan di dunia akan punah kalau kita tidak bisa bernafas atau kita kekurangan oksigen, ya, anak Sholih dan Sholihah. Itulah sebabnya kenapa hutan disebut paru-paru dunia, karena pohon-pohon tersebut menghasilkan oksigen yang kita gunakan untuk bernafas, ya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan mengulang tentang bangun ruang. Ya, Sholih dan Sholihah, di bangun ruang kita sudah belajar titik sudut, sisi, kemudian rusuk, ya. Nah, titik sudut yang mana? Yang ujung-ujung, ya. Yang titik yang paling ujung-ujung, ya, yang runcing-runcing nih, ya, Sholih dan Sholihah. Kemudian sisi yang mana? Sisi itu ada yang sebelah kiri, kanan, atas, bawah, dan depan, belakang. Rusuk. Rusuk adalah garis-garis yang saling terhubung membentuk bangun ruang. Nah, di sini ada bangun ruang balok. Oke, banyak sisi balok itu ada 6, ya. Atas, bawah, depan, belakang, kemudian kiri dan kanan. Banyak rusuknya berapa? Rusuknya ada 12. Kita hitung garisnya, ya. 1, 2, 3, 4, kemudian atas 5, 6, 7, 8, yang berdiri 9, 10, 11, 12. Kemudian banyak titik sudutnya, yang ujung-ujungnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi banyak sisi pada bangun ruang balok ada 6, kemudian banyak rusuknya ada 12, dan banyak titik sudutnya ada 8. Sekarang kita juga akan mengulang bagaimana cara untuk menghitung banyak rusuk pada bangun ruang. Di sini contohnya adalah bangun ruangnya adalah balok. Kenapa Bu Indah? Ya, agar kita menghitungnya mudah
mudah ya anak solih dan solihah, kemudian rapi dan benar. Nah, bagaimana caranya? Kita hitung rusuknya dari bawah terlebih dahulu, dari abjad A ya. Oke, yang pertama rusuk A B, kemudian yang kedua B C ya, kita urutkan ya anak solih dan solihah. Kemudian yang ketiga C D, yang keempat D A. Kemudian setelah bawah selesai, atas ya. Karena tadi dari A, maka kita mulai dari E, sebelah kiri. Oke. Yang keempat DA, oke. Kemudian yang kelima E F. Yang keenam F G. Yang ketujuh G H. Yang kedelapan H E. Nah, setelah atasnya selesai, kita hitung rusuk yang berdiri ya. Kita mulai dari E, sebelah kiri ya. 9 E A, 10 F B, yang 11 G C, yang 12 terakhir H D. Oke ya anak solih dan solihah, beginilah cara menghitung banyak rusuk pada bangun ruang balok. Jadi kita urutkan dengan rapi. Jadi jangan sampai acak-acakan lagi. Jadi kalau kita lihat jadi bingung sendiri, ya. Oke. Dari bawah terlebih dahulu, sisi yang bawah, kemudian atas dan rusuk yang berdiri, ya. Oke. Insya Allah semuanya paham. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sebelum Bu Indah tutup materi kita pada hari ini, Bu Indah punya pantun untuk kalian semua. Beli sorban ke kota bandar, harus mampir ke butik Jihan. Jangan cuma jadi siswa yang pintar, tapi juga siswa yang ahli kebersihan. Tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.